Pemirsa, diam-diam Pak Irwandi akan menyerahkan harta warisannya kepada Arsy. Wow. Anu makin stres para pemirsa. Bahkan tidak tanggung-tanggung para pemirsa. Pada saat ini Pak Irwandi sangat mempercayakan kepada Arsy bahwa dia bisa meneruskan cita-citanya untuk membangun dan mengelola Irwandi Foundation di seluruh Indonesia. Wow, gila, keren banget ya. Dan secara nggak sengaja nih para pemirsa, ketika Pak Irwandi ini akan mengubah daftar nama harta warisannya kepada Arsy, secara tidak sengaja didengarkan oleh si cerobong kereta api. Secara otomatis pada saat itu si Hanum ini langsung matanya melotot para pemirsa. Hanum, ingat, lebok siap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang nonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dari drama series Amka di episode yang ke-123. Wow, gokil, makin panjang, makin seru para pemirsa. Cerita ini akan kita mulai dari Pak Irwandi. Setelah beliau mencek up kondisi kesehatannya kepada dokter spesialis yang pada saat ini sudah dipercayakan oleh beliau, pihak dokter menyatakan bahwa kondisi jantungnya itu berada di 30%. Mungkin kalau secara persentase 100%, angka 30% itu bisa dibilang sangat kritis sekali. Dan mungkin saja pada saat itu kalau menurut diagnosa kedokteran waktunya tidak terlalu banyak. Mungkin hanya dalam waktu hitungan bulan saja. Tetapi pada saat itu pihak dokter pun menyatakan tidak semuanya pasien dari kami yang mengalami penyakit yang sama seperti Pak Irwandi akan berakhir meninggal secepat itu. Bahwa yang namanya hidup, nyawa manusia itu takdir beliau ada di tangan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, gokil ya. Setelah Pak Irwandi ini sudah tahu nih guys ya, bahwa kondisinya ini udah kritis banget nih teman-teman. Nah dia tuh nggak mau tuh pihak keluarganya tahu dengan kondisi itu, karena Pak Irwandi nggak mau pihak keluarga itu khawatir dengan kondisi kesehatannya. Apalagi kita kan juga tahu bahwa beliau sudah baru aja ngalamin sesuatu kejadian yang sangat berduka sekali, yaitu baby Tiaranya sudah meninggal duluan. Jadi apa yang saat ini Pak Irwandi rasakan, penyakit Pak Irwandi yang bisa dibilang ini sangat kronis sekali, itu cuman dokter dan juga Pak Jamal saja yang tahu. Singkat cerita nih para pemirsa, karena si Pak Irwandi ini kan udah tahu kondisinya lagi kritis banget, dia nggak mau tuh pada saat meninggal tuh harta gono gininya akan menjadi permasalahan buat keluarganya. Jadi pada saat itu Pak Irwandi sengaja mengundang kuasa hukumnya atau pengacara kepercayaan beliau gitu ya, untuk melakukan sebuah rapat bahwa pada saat ini dia mau merubah data ahli waris semua kekayaannya nantinya akan diserahkan kepada siapa. Saya ingin menyerahkan harta warisan kekayaan saya kepada menantu saya, yaitu Arsy. Wah, itu kaget tuh, pengacara kaget. Loh kenapa bisa Pak? Dia kan cuman menantu, sedangkan anak bapak adalah raja. Lalu Pak Irwandi menjawab dengan tegas, saya lebih mempercayakan semuanya kepada Arsy karena Arsy mampu dan bisa mengelola semua harta kekayaan saya. Dan saya juga percaya bahwa beliau bisa meneruskan cita-cita saya yang ingin mewujudkan sebuah yayasan Irwandi Foundation yang akan berdiri di seluruh Indonesia. Wah, pengacara langsung kaget. Ya sudah Pak Irwandi, kalau begitu saya minta Bapak untuk membuat data secara tertulis dan secara detail yang nantinya akan saya rubah semua data warisan dari harta kekayaan Pak Irwandi. Gue jujur ya, pada saat gue ngedenger ini guys, jujur gue tuh kaget banget gitu ya. Kok bisa ya harta warisannya nanti bakal diserahkan, bahkan diterima oleh si Arsy ini para pemirsa. Walaupun pada saat ini bisa dibilang nih ya, Pak Irwandi tuh kelihatan banget udah mulai gak suka sama si Arsy. Ya mungkin karena terkena kompor dari si cerobong kereta api itu teman-teman, si Hanum ya kan. Ada saat itu juga secara nggak sengaja ternyata bukan cuman kita yang kaget. Kenapa?
Karena pada saat mereka sedang berdiskusi mengenai harta warisan Pak Irwandi dengan pengacara tersebut, ternyata di situ ada sosok cerobong kereta yang sedang ngintip mendengarkan obrolan dari Pak Irwandi tersebut. Itu dia langsung kaget dan matanya langsung melotot. Bisa-bisa mungkin pada saat itu dia jantungan. Kok bisa ya Irwandi menyerahkan harta warisannya kepada si Arsy? Arsy lagi. Apa sih spesialnya dia? Enak banget ya jadi Arsy. Aduh, gue gak bisa ngediemin semua ini terjadi. Pokoknya apapun caranya, saya gak mau Pak Irwandi menyerahkan harta warisannya kepada Arsy. Dan udah tuh mulai akal bulu si cerobong ini udah mulai keluar kemana-mana. Bahkan pada saat itu dia punya rencana dan strategi yang sangat licik sekali agar Pak Irwandi ini menggagalkan niatnya untuk memberikan atau menyerahkan harta warisannya kepada Arsy. Hanum, lagi-lagi jangan sampai kita ngambil karung dan ngebungkus lo terus dilempar tuh ke pulau. Jangan sampai. Repot urusannya. Kenapa? Karung goninya udah disiapin nih sama netizen masalahnya. Bahaya kan? Lalu di cerita lain para pemirsa, saat ini Arsy sudah mulai disibukkan dengan kegiatannya. Kenapa? Karena dia mencoba untuk berusaha melupakan kejadian atas meninggalnya baby Tiara yang kemarin gitu. Berusaha untuk move on ya guys ya. Jadi dia kembali ke aktivitasnya, ngajar TPA, kemudian juga ngurusin proposal agar nantinya nih murid-murid yang ada di TPA-nya ini bisa dapat beasiswa. Kemudian juga ketika nanti mereka sudah lulus nih mereka bisa dapat kerjaan yang layak di TPA tersebut. Jadi gokil banget ya. Itu bukan siapa-siapa ya gitu kan. Itu bukan siapa-siapa guys. Tapi Arsy sudah pemikirannya ke situ. Sampai ketika dia mengutarakan hal ini kepada suaminya, itu suaminya langsung kaget. Oh my god, kamu tuh istri saya yang memang pintar sekali dan sangat-sangat luar biasa. Pokoknya apapun keinginan kamu, cita-cita kamu untuk melakukan hal-hal yang baik, saya akan selalu mensupport dan mendukung kamu. Jadi si suaminya ini sudah mau mensupport dan dia juga bangga banget gitu guys ya. Dia masih gak sadar kalau saat ini dia bakal menerima warisan dari orang yang terkaya yang ada di Jakarta. Bahkan gak tanggung-tanggung, semua harta warisannya diminta untuk dikelola Irwandi Foundation yang akan berdiri di seluruh Indonesia. Ini di seluruh Indonesia loh guys. Keren banget gitu ya. Kalau misalnya ini terjadi di dunia nyata, is the best banget Lesti. Lalu di cerita lain para pemirsa, Iqbal yang saat ini sudah semakin senang dan semakin berbunga-bunga dengan polosnya. Pada saat itu dia merasa bahwa restu dari orang tuanya ya, si Tante Hanum cerobong kereta ini ya guys ya, itu kayaknya tulus banget. Padahal apa yang sudah dilakukan oleh si orang tuanya ini atau restunya ini cuma pura-pura doang. Malah bisa dibilang restunya ini cuma sebatas sebuah jebakan yang justru malah nantinya akan membuat hancur hati dari si Dias ini para pemirsa. Tetapi tidak masalah. Kenapa? Karena apapun itu tidak akan berpengaruh. Karena mereka tetap akan menikah dan hidup bahagia. Karena bagaimanapun juga kekuatan cinta itu bisa mengalahkan segala-galanya. Betul. Hanum minggir, minggir. Jangan halangin cinta mereka berdua. Kalau misalnya cinta mereka berdua digagalkan dan bahkan mungkin dihancurkan, hati-hati. Anda urusannya sama netizen. Repot Hanum. Ingat, karung udah siap di belakang. Oke guys, mungkin alur ceritanya saya buat tidak begitu panjang, saya buat sesingkat mungkin karena ada beberapa materi yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai harta warisan dari Pak Irwandi yang sangat luar biasa, banyak sekali ini bakal diserahkan sama Arsy. Ini sih sebetulnya yang paling penting. Arsy bakal menjadi orang terkaya yang nantinya justru hatinya si Hanum ini bakal jantungan. Kenapa? Karena dia gak bakal punya apa-apa. Dia bakal jatuh miskin ya. Karena ya hartanya udah diserahkan kepada si Arsy. Repot kan ya. Dan ini adalah materi yang paling penting. Makanya saya buat sesingkat mungkin ya para pemirsa. Terima kasih banyak. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.